Di tengah gemerlap pesta pantai Pangandaran, seorang pewaris kaya dari Paris memulai malamnya. Namun saat fajar tiba, dunianya yang bising justru berakhir di depan sebuah kios roti sederhana milik seorang pria yang melarikan diri dari masa lalunya. Dia adalah ratu pesta yang mencari pelarian dalam kebisingan. Dia adalah pembuat roti yang mencari penebusan dalam keheningan. Apa yang bisa menyatukan dua dunia yang begitu berbeda, yang dipisahkan oleh kegagalan dan kemewahan? Ini adalah kisah tentang bagaimana aroma roti di pagi hari bisa menjadi penawar racun dari gemerlap malam sebelumnya. Sebuah investigasi tentang pencarian arti, rumah, yang sesungguhnya di tempat yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang menyentuh tentang pertemuan dua jiwa dari kutub yang berlawanan. Sebuah kisah tentang Amélie, seorang sosialita Prancis yang tenggelam dalam hedonisme untuk lari dari kehampaan, dan Hende, seorang mantan chef berbakat yang mengasingkan diri di balik kesederhanaan untuk menebus kegagalan masa lalunya. Kita akan menyaksikan bagaimana takdir mempertemukan mereka di sebuah sudut kecil Pangandaran, dan bagaimana hubungan mereka membuktikan bahwa terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar kita butuhkan. Di Pangandaran, malam adalah milik mereka yang ingin lupa. Pagi adalah milik mereka yang ingin memulai kembali. Dua kutub ini hidup berdampingan, dipisahkan oleh beberapa jam kegelapan dan seutas garis pantai. Di kutub malam, ada Amélie Dubois. Sosoknya yang tinggi menjulang di antara kerumunan. Rambut pirangnya menangkap kilatan lampu strobo seolah itu adalah sorotan panggung yang memang diciptakan untuknya. Ia adalah anomali yang telah menjadi legenda lokal. Seorang ekspatriat kaya dari Paris yang menukar Champs-Élysées dengan lantai dansa berpasir di klub-klub malam pesisir Jawa Barat. Setiap malam adalah sebuah pertunjukan, sebuah ritual pelarian yang hingar-bingar. Dewi, seorang bartender di salah satu bar tepi pantai yang paling ramai, sudah hafal polanya. Dalam sebuah rekaman wawancara, ia menggambarkannya dengan senyum maklum. Amélie? Oh, dia legend. Katanya di sela suara dentuman musik bass. Tiap malam pasti ada party paling keras. Dia tidak mencari masalah. Dia hanya mencari kebisingan. Seolah-olah kalau musiknya berhenti, dunianya juga ikut berhenti. Kebisingan itu baru benar-benar reda saat fajar mulai menyingsing. Di kutub pagi, ada Hende. Dunianya dimulai saat dunia Amélie berakhir. Jauh sebelum matahari terbit, di sebuah lorong kecil yang terlindung dari jalan utama, satu-satunya cahaya berasal dari kios rotinya yang sederhana. Di sanalah Hende bergerak dengan presisi yang nyaris tanpa suara. Menakar tepung, mengaduk adonan, membentuk setiap roti dengan gerakan tangan yang telah menjadi meditasi. Ia adalah antitesis dari gemerlap malam. Sosoknya tenang, bicaranya hemat, dan hidupnya diatur oleh jadwal sholat dan waktu mengembangnya adonan. Pak Haji Udin, pemilik warung kelontong di sebelahnya, telah mengamatinya selama bertahun-tahun. Hende itu, anak baik, tuturnya dalam sebuah percakapan sore yang tenang. Kerjanya telaten, bangun paling pagi, tutup paling siang. Tapi soal masa lalunya MAH, dia MAH irit ngomong, seperti ada yang disimpan rapat-rapat. Dua alam semesta ini, malam dan pagi, seharusnya tidak pernah bersinggungan. Namun, takdir punya selera humor yang aneh. Suatu pagi buta, Amélie berjalan pulang. Kepalanya masih sedikit pusing, riasan di wajahnya sudah sedikit luntur. Gaun malamnya terasa salah kostum di bawah langit yang mulai membiru. Lalu, indera penciumannya menangkap sesuatu yang nyata di tengah kabut alkohol sisa semalam. Aroma mentega dan ragi yang dipanggang sempurna. Aroma itu menuntunnya ke kios Hende. Terjadilah pertemuan pertama yang canggung itu. Seorang ratu pesta berhadapan dengan seorang pertapa. Ia membeli sebuah croissant. Lalu esoknya, dan esoknya lagi, ritual itu terbentuk. Setiap pagi, setelah menenggelamkan diri dalam kebisingan, Amélie datang untuk sepotong ketenangan. Suatu hari, setelah gigitan pertama,
Ia menatap Hende dengan mata yang lebih jernih dari biasanya. "Roti ini," ujarnya dengan aksen Prancis yang kental. "Rasanya seperti buatan chef bintang 5 di Paris." Hende hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Namun, untuk sesaat, matanya yang biasanya teduh menunjukkan kilatan emosi lain. Sebuah kilatan yang coba ia sembunyikan di balik lapisan tepung di tangannya. Pujian sederhana itu, yang dilontarkan tanpa sadar, ternyata menyentuh sebuah saraf yang telah lama mati rasa. Kunjungan Amelie ke kios Hende berubah dari sekadar ritual pasca pesta menjadi sebuah kebutuhan. Di bawah cahaya pagi yang jujur, jauh dari penilaian dan ekspektasi, kios kecil itu menjadi ruang pengakuan. Amelie, untuk pertama kalinya, berbicara tentang kehampaan di balik pestanya, tentang tekanan keluarga di Paris, tentang perasaan bahwa hidupnya adalah sebuah peran yang dimainkan dengan sangat baik namun tanpa penonton yang peduli. Hende, dengan celemeknya yang berlumuran tepung, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun, caranya menyodorkan segelas teh hangat atau sepotong roti yang baru matang adalah sebuah jawaban yang lebih fasih daripada kata-kata. Kios itu menjadi satu-satunya tempat di Pangandaran di mana Amelie Dubois tidak perlu menjadi Amelie si Ratu Pesta. Ia hanya menjadi Amelie. Namun, dunia luar tidak buta. Gesekan pun tak terhindarkan. Di malam hari, teman-teman ekspatriatnya mulai melontarkan ledekan. "Kamu aneh, Amelie," kata seorang peselancar asal Australia sambil tertawa di bar. "Meninggalkan kita semua demi nongkrong pagi-pagi sama tukang roti." Di sisi lain, Hende juga menghadapi pengawasan serupa. Pak Haji Udin, dengan nada kebapakan, memberinya nasihat hati-hati. "Jangan salah jalan lagi, Ende," ujarnya suatu siang. "Perempuan seperti itu dunianya beda. Nanti kamu yang sakit hati." Hende hanya mengangguk. Namun kekhawatiran itu nyata. Di tengah interaksi mereka yang semakin dalam, sebuah detail kecil di kios Hende mulai menarik perhatian Amelie. Di dinding papan yang sederhana, di antara kalender dan catatan pesanan, tergantung sebuah foto lama berukuran kecil. Warnanya sudah agak pudar, tepiannya sedikit menguning. Foto itu menunjukkan Hende, mungkin 10 tahun lebih muda, mengenakan seragam chef berwarna putih bersih yang tampak gagah. Ia tersenyum lebar ke arah kamera, berdiri di tengah sebuah dapur restoran yang berkilauan dan mewah, sangat kontras dengan kiosnya sekarang. Suatu pagi, Amelie memberanikan diri bertanya, "Itu kamu?" Tanyanya sambil menunjuk foto itu. Reaksi Hende seketika. Senyum tipis di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaku yang belum pernah Amelie lihat sebelumnya. "Itu hanya masa lalu," jawabnya singkat. Nadanya datar. "Tidak penting." Ia segera berbalik dan sibuk dengan adonannya. Sebuah sinyal jelas bahwa topik itu tertutup. Penolakannya yang tiba-tiba itu justru menyalakan api penasaran dalam diri Amelie. Ada sebuah cerita di sana. Sebuah cerita yang Hende berusaha keras untuk kubur. Jawaban atas teka-teki itu datang dari sumber yang tak terduga. Beberapa minggu kemudian, di salah satu klub malam yang biasa ia datangi, seorang turis perempuan dari Bandung menghampirinya. "Maaf, kamu Amelie, kan?" tanya perempuan itu. "Aku lihat kamu sering sarapan di kios roti di lorong itu." Pemiliknya, wajahnya familiar sekali. Dia mirip Chef Hende, yang dulu restorannya terkenal sekali di Bandung sebelum hancur. Amelie tertegun. Nama itu menggema di tengah dentuman musik. Chef Hende, Bandung, hancur. Potongan-potongan puzzle itu kini ada di tangannya. Sebuah nama, sebuah kota, sebuah kehancuran. Malam itu, untuk pertama kalinya, Amelie tidak pergi ke klub. Dentuman musik bass digantikan oleh suara ketukan jari-jarinya di papan ketik laptop. Cahaya layar menerangi wajahnya yang serius di dalam kamar losmennya yang remang. Pencarian online dengan kata kunci, Chef Hende Bandung, membuka sebuah arsip digital tentang kehidupan yang telah dikubur. Artikel-artikel lama muncul satu persatu, melukiskan narasi yang tragis. Judul-judul berita itu seperti babak dalam sebuah drama. Chef Hende, keajaiban baru kuliner Bandung, lengkap dengan fotonya yang tersenyum percaya diri. Lalu, setahun kemudian, nadanya berubah drastis. Restoran,
ambisi, tutup mendadak, tinggalkan hutang miliaran. Investigasi jurnalistik fiktif ini mengungkapkan kisah tentang mimpi yang terlalu besar, ekspansi yang terlalu cepat, dan seorang partner bisnis yang menghilang bersama seluruh investasi. Pagi berikutnya, suasana di kios Hende terasa berbeda. Amelie datang, tapi bukan untuk sarapan. Ia berdiri di depan meja. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada biasanya. Ia tidak datang dengan tuduhan, melainkan dengan sebuah pertanyaan lembut yang membelah keheningan. "Aku tahu tentang ambisi, Hende," katanya pelan. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Pertanyaan itu meruntuhkan dinding pertahanan yang telah Hende bangun selama bertahun-tahun. Dalam sebuah kesaksian yang terasa seperti pengakuan dosa, Hende akhirnya berbicara. Kamera seolah-olah melakukan zoom in, menangkap setiap getaran di suaranya dan kepedihan di matanya. Ia menceritakan semuanya. Tentang ambisi, restorannya yang ia bangun dari nol, yang menjadi perwujudan dari semua arogansi dan mimpinya. Ia berbicara tentang kesombongannya, merasa tak terkalahkan, mengabaikan nasihat orang-orang di sekitarnya. Ia mengakui rasa malunya yang luar biasa, bukan hanya karena kehilangan uang, tapi karena telah mengecewakan keluarganya, para staf yang percaya padanya, dan dirinya sendiri. Ia lari ke Pangandaran bukan untuk bersembunyi dari penagih hutang, tapi untuk bersembunyi dari bayangannya sendiri. "Roti ini hukuman saya," akunya. Suaranya parau. "Setiap hari saya membuat hal paling dasar, paling jujur, untuk mengingatkan saya agar tidak pernah lagi mencoba terbang terlalu tinggi." Setelah pengakuan itu selesai, ia menatap Amelie dengan tatapan kalah. "Sekarang kamu tahu, saya ini orang gagal. Duniamu yang sempurna tidak cocok dengan orang yang sudah hancur seperti saya." Ia telah menunjukkan semua lukanya, dan dengan itu, ia membangun tembok baru di antara mereka. Malam itu, catatan dari berbagai saksi mata di klub-klub malam Pangandaran akan mengkonfirmasi hal yang sama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Amelie Dubois tidak terlihat di lantai dansa. Ia dihadapkan pada sebuah pilihan, kembali ke kebisingan yang menipu, atau merangkul keheningan yang rapuh dari seorang pria yang lebih nyata dari siapapun yang pernah ia temui. Kegagalan seringkali terasa seperti akhir dari dunia. Tapi kadang, itu hanyalah sebuah jalan memutar menuju awal yang baru. Keesokan paginya, Hende membuka kiosnya dengan perasaan hampa. Ia yakin Amelie tidak akan pernah datang lagi. Namun, saat fajar baru merekah, sesosok bayangan muncul di ujung lorong. Itu Amelie, datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak datang sebagai pelanggan yang mencari sarapan. Di tangannya, ia membawa sebuah celemek kain yang masih baru. Ia meletakkannya di atas meja di antara mereka. Sebuah persembahan damai yang sunyi. "Ajari aku," katanya singkat. Dua kata itu adalah jawaban atas segalanya. Itu adalah pilihannya. Bukan untuk kembali ke kebisingan, tapi untuk melangkah masuk ke dalam keheningan yang rapuh itu dan membangun sesuatu di sana. Proses penyembuhan pun dimulai, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui kerja tangan. Dokumentasi visual dari minggu-minggu berikutnya menunjukkan sebuah transformasi yang lambat namun pasti. Amelie, yang terbiasa dengan gerakan bebas di atas papan selancar, kini belajar disiplin dalam menakar dan menguleni. Tangannya yang lentik menjadi kaku pada awalnya, seringkali berlumuran adonan yang lengket. Hende, pada gilirannya, menemukan kembali percikan api yang telah lama padam. Mengajari Amelie memaksanya untuk mengingat kembali teknik-teknik lama, untuk menjelaskan mengapa di balik setiap gerakan, dan dalam prosesnya, ia menemukan kembali kecintaannya pada keahliannya. Kios itu bukan lagi sebuah sel penjara penebusan dosa, ia telah menjadi laboratorium harapan. Dunia lama Amelie merespons dengan cepat. Menurut kesaksian Dewi si bartender, Amelie menghilang begitu saja dari peredaran. "Kami pikir dia sudah pulang ke Prancis," katanya. Beberapa teman mencoba mengajaknya keluar, tapi dia selalu menolak. Akhirnya, kami berhenti bertanya. Dia sudah menemukan dunianya sendiri, kurasa. Amelie tidak merasa kehilangan. Ia telah menukar malam-malam yang dangkal dengan pagi yang penuh makna.
Sementara dunia lamanya menjauh, dunia barunya justru merangkul. Pak Haji Udin, yang awalnya skeptis, kini menjadi pengamat yang setia. Ia melihat ketulusan di mata Amelie dan kebangkitan di mata Hende. Suatu sore, ia datang ke kios membawa sebuah buku catatan tua yang usang. "Ini resep roti kelapa almarhumah istri saya," ujarnya sambil menyerahkannya pada Hende. "Mungkin kalian bisa membuatnya lebih baik." Itu adalah sebuah restu, sebuah tanda penerimaan. Terobosan datang beberapa minggu kemudian. Terinspirasi oleh teknik pastry Prancis yang dijelaskan Amelie dan resep dari Pak Haji, Hende menciptakan sesuatu yang baru. Sebuah kue kecil yang memadukan kelembutan croissant dengan isian kelapa manis yang gurih. Saat mereka mencicipinya bersama, kue itu terasa seperti sebuah harmoni yang sempurna dari dua dunia mereka. Hende menatap Amelie, matanya berbinar dengan cara yang belum pernah Amelie lihat sebelumnya. Sebuah kilatan ambisi yang sehat dan penuh harapan. "Kita harus membuat tempat ini lebih besar," katanya, bukan sebagai sebuah pertanyaan, tapi sebagai sebuah pernyataan. Rasa malu telah digantikan oleh inspirasi. Ketakutan telah digantikan oleh kemitraan. 6 bulan setelah momen celemek itu, kios roti sederhana di lorong sempit itu telah lenyap. Sebagai gantinya, berdiri sebuah kafe kecil yang hangat dan mengundang. Papan nama kayunya yang diukir sederhana bertuliskan satu kata, "Pagi." Bakri Au Cafe. Transformasi itu didanai oleh sebagian kecil dana perwalian Amelie. Sebuah investasi yang menurutnya adalah yang paling berarti yang pernah ia lakukan. Tempat itu menjadi sebuah anomali baru di Pangandaran. Bukan bar yang hingar-bingar, bukan pula warung makan tradisional. Pagi adalah sebuah oase. Sebuah ruang di antara dua dunia. Dalam waktu singkat, tempat itu menjadi hits. Para peselancar datang untuk kopi yang kuat dan roti hangat setelah sesi subuh mereka. Keluarga lokal datang untuk sarapan di akhir pekan. Bahkan beberapa turis yang tadinya hanya mengenal Amelie dari lantai dansa, kini datang karena penasaran dan akhirnya menjadi pelanggan setia. Mereka menemukan sisi lain dari Pangandaran, dan juga sisi lain dari Amelie. Kehidupan baru mereka terbentuk di sekitar ritme kafe. Mereka adalah partner dalam segala hal. Pernikahan mereka dilangsungkan di kawah setempat. Sebuah upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh Pak Haji Udin dan Dewi sebagai saksi. Tidak ada gaun desainer atau pesta mewah. Hanya janji tulus yang diucapkan di sebuah ruangan yang tenang. Amelie masih berselancar. Ombak tetap menjadi bagian dari jiwanya. Namun, malam harinya tidak lagi dihabiskan di bawah lampu disko. Ia menghabiskannya di dapur, pagi. Bersama Hende, bereksperimen dengan resep baru. Tawa mereka berpadu dengan aroma vanila dan kayu manis. Dalam sebuah wawancara terakhir, yang direkam di salah satu sudut kafe mereka yang nyaman, keduanya tampak berbeda dari saat pertama kali ditemui. Mereka lebih tenang, lebih utuh. "Dulu saya pikir saya butuh kebisingan untuk merasa hidup," kata Amelie sambil menatap Hende. "Ternyata yang saya butuhkan hanyalah sebuah tujuan saat bangun di pagi hari." Hende, yang kini lebih sering tersenyum, menambahkan, "Dulu saya pikir sukses itu punya restoran besar di kota. Namanya dikenal semua orang," ujarnya. "Ternyata sukses itu adalah melihat orang yang kamu cintai tersenyum karena memakan roti buatan tanganmu." Adegan terakhir dari dokumenter ini adalah sebuah long take yang diambil pada suatu senja. Pagi. Sedang sibuk-sibuknya, Amelie, dengan bahasa Indonesia yang kini fasih, melayani pelanggan di meja depan. Hende keluar dari dapur membawa nampan berisi pastry yang masih mengepulkan uap. Di tengah keramaian itu, tatapan mereka bertemu. Sebuah senyuman singkat namun penuh makna terbagi di antara mereka. Kamera kemudian perlahan bergerak mundur, keluar dari pintu kafe, menunjukkan fasadnya yang terang dan hangat. Di kejauhan, di ujung jalan utama, lampu-lampu neon dari klub malam mulai menyala satu persatu, bersiap untuk memulai pesta malam itu. Pagi. Berdiri sebagai mercusuar yang tenang di tepi pesta. Di tempat yang menjual pelarian, mereka justru menemukan jalan pulang. Sebuah bukti bahwa kadang kita tidak perlu lari ke ujung dunia untuk menemukan diri kita.
Kita hanya perlu menemukan pagi kita. Pada akhirnya, Amelie dan Hende tidak hanya membangun sebuah kafe yang sukses, tetapi juga membangun sebuah rumah yang mereka dambakan. Mereka menemukan pagi mereka sendiri di tepi sebuah pesta yang tak pernah usai, membuktikan bahwa kedamaian bisa diciptakan di tengah kebisingan sekalipun. Hikmah utama dari cerita ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati seringkali tidak ditemukan dalam kemewahan atau ketenaran, melainkan dalam ketulusan, kesempatan kedua, dan keberanian untuk memulai kembali dari hal yang paling sederhana. Kisah ini adalah sebuah karya fiksi, namun dirangkai serealistis mungkin agar pelajaran di dalamnya bisa kita petik bersama. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Jika ada pelajaran yang kalian dapatkan atau ada bagian favorit dari cerita ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.